Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Anindya. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan tentang sejarah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah 5 pedoman dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilai Pancasila sudah melekat pada diri bangsa. Secara singkatnya, sejarah Pancasila dimulai dari zaman kerajaan, misalnya Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, dan Kerajaan Majapahit. Kemudian, zaman penjajahan, Yaman saat proklamasi kemerdekaan, dan Yaman setelah kemerdekaan. Sejarah Pancasila pada zaman kerajaan. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan ini sudah mengamalkan nilai-nilai sosial, politik, dan ketuhanan yang digambarkan dengan masyarakat pada masa Raja Mulawarman yang telah memberikan sedekah kepada para Brahmana. Kemudian Brahmana membangun jubah sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada Raja yang dermawan. 2. Kerajaan Sriwijaya. Pada bidang agama dan kebudayaan dikembangkan universitas yang mengajarkan berbagai hal, terutama ilmu Buddha dan bahasa Sanskerta. Pada bidang kesejahteraan rakyat ada sebuah ungkapan, Malvat Vanua Sriwijaya Siddharyata Subsika, yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur. 3. Kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Kerajaan-kerajaan tersebut seperti Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sanjaya, Isyana, Dharmawangsa, Airlangga, dan Singasari. Sebuah kerajaan yang menonjol saat itu adalah Kerajaan Airlangga. Nilai Pancasila yang ada dalam kerajaan tersebut, misalnya pada bidang kesejahteraan rakyat, Raja Airlangga memerintahkan membuat tanggul dan waduk untuk mengaliri pertanian rakyat. 4. Kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang bermaksud untuk menyatukan Nusantara. Indonesia termotivasi menuju negara kesatuan berkat Sumpah Palapa tersebut. Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sejak kerajaan ini. Terdapat pada Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Zaman penjajahan. Pada penjajahan Belanda, perlawanan selalu kandas karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Masa kebangkitan nasional. Masa ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan budi utamanya. Semangat kebangkitan nasional ini salah satunya ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang memiliki makna persatuan, yaitu satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, muncul semangat yang semakin besar dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka. Pada masa ini, dibentuklah BPUPKI dan PPKI untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. 1. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Badan ini dibentuk pada tanggal
29 April 1945. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, badan ini melakukan persidangan yang pertama. Pada sidang yang pertama ini, BPUPKI membahas mengenai dasar negara. Dasar negara ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 pada sidang kedua dan termuat dalam Piagam Jakarta. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tujuan BPUPKI. Zaman Proklamasi Kemerdekaan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. PPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945 guna mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pada pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut pada alinea keempat terdapat tujuan negara dan butir-butir Pancasila. Berikut adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Zaman setelah proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila. Sebagai contoh, peristiwa G30 SPKI pada Orde Baru yang ingin mengganti ideologi bangsa menjadi ideologi komunis akibat dari penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena banyaknya tuntutan dari rakyat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari presiden. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.